Hai, selamat malam. Terima kasih ya buat kalian yang sudah setia mendengarkan saya bercerita. Dan cerita kali ini berjudul Sumpah Pocong 1992. Cerita ini ditulis oleh akun Twitter @diuseta. Untuk kalian yang ingin membaca sendiri tweetnya, saya selalu cantumkan link akun cerita yang saya bawakan di kolom deskripsi. Silahkan diklik dan kunjungi akun beliau. Tapi, buat yang mau dengerin ceritanya versi suara saya, kalian tinggal stay di channel ini dan selamat mendengarkan. Mereka diperlakukan layaknya jenazah, dimandikan, disolatkan, dan dibungkus dengan kain kafan. Edan, uang-uang kuwi wis edan, gumam bapak. Kuwi opo to pak? Kok medeni? Tanyaku. Bapak tidak segera menjawabku, karena beliau masih melirik-lirik di antara warga desa lain sembari melihat kepada dua orang yang sekarang sudah terbungkus kain kafan sepenuhnya. Sumpah pocong, jawab bapak. Dan kedua orang itu adalah Pak Kadirin, suami dari Bu Denok, dan Imah, anak dari Pak Raji. Aku memang sempat mendengar kalau sebelumnya Pak Rusli sudah bertemu dengan mereka untuk menengahi permasalahan yang terjadi. Namun, aku tidak menyangka kalau hasilnya akan seperti ini. Setelah terbukti bahwa janin di perut anak sundal itu bukan anak saya, keluargamu juga harus meninggalkan desa ini malam ini juga. Teriak Pak Kadirin yang sudah terbungkus kafan. Dia pun segera mengambil posisi di sebuah tikar yang telah disiapkan bersama beberapa saksi. Pak, Imah gimana pak? Imah takut. Rengek Imah ketakutan sesaat sebelum ritual itu dimulai. Melihat itu, jujur aku sedikit iba. Umur Imah yang baru menginjak belasan tahun sudah harus menghadapi masalah sepelik ini. Dari desas-desus warga barusan, aku baru tahu bahwa Imah hamil, dan dia menuduh Pak Kadirinlah yang sudah menghamilinya. Sementara itu, Pak Kadirin dengan jelas membantahnya. Bahkan karena masalah ini, beberapa hari lamanya kedua keluarga itu bertikai dan terus berlanjut hingga tidak menemukan titik temu. Pak Raji terus-menerus menuntut keadilan dengan cara mendesak Pak Kadirin untuk mengaku. Sampai akhirnya, Pak Kadirin yang jengah menantang Imah untuk melakukan suatu ritual yang sudah lama tidak terdengar di desa kami, yaitu sumpah pocong. Kamu yakin tidak berbohong kan, Mah? Tanya Pak Raji. Imah jujur, Pak, ucapnya sambil menangis. Kalau kamu jujur, kamu akan selamat. Bapak akan jagain kamu, hibur Pak Raji. Imah pun tidak punya pilihan, karena sepertinya Pak Raji sudah terdesak. Dan kalau dia menghindar, maka anaknya akan dicap warga desa sebagai pembohong, wanita murahan, dan harus hidup menanggung beban itu bersama anak yang dikandungnya. Apalagi, nama keluarga mereka juga ikut rusak. Seketika, suasana rumah Pak Rusli menjadi hening. Tidak ada lagi suara bisik-bisik di gelapnya malam itu. Sepertinya semua penasaran, sehingga mereka ingin menyaksikan ritual itu dalam keheningan. Hingga akhirnya, Ustadz Ramli menyelesaikan mantranya. Monggo Imah, ucapkan sumpahmu, ucap Ustadz Ramli. Kala itu, Imah terisak menahan rasa takutnya, namun dia menegarkan diri untuk membuka mulutnya. Saya Imah bin Rajirin, dengan kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun, melakukan sumpah muhabalah. Waulahi bilahi taulahi
Laknat Allah atas diriku, dan matilah aku saat ini juga bila aku berdusta. Anak yang berada di kandungan saya adalah anak Pak Kadirin. Seketika angin dingin bertiup di antara kami. Ucapan Imah dengan isak tangisnya terdengar lirih di telinga kami. Masih berani bohong juga kamu anak sundal, umpat Pak Kadirin. Shh, ini masih dalam ritual. Sekarang ucapkan sumpah Bapak, perintah Ustadz Ramli. Mendengar itu, seketika wajah Pak Kadirin berubah menjadi tegang. Matanya terpaku ke satu arah dan mulai terlihat pucat. Kenapa Pak? Ayo bacakan sumpah Bapak, ucap Ustadz Ramli. Sesaat, Pak Kadirin menoleh ke arah Imah, namun wajahnya malah terlihat ketakutan. Pak, cepat bacakan sumpahnya. Jangan bilang Bapak takut, ucap Bu Denok istrinya dengan wajah kesal setengah mati. Kala itu, Pak Kadirin terlihat menelan ludah. Bapak mau menarik ucapan Bapak tadi, tawar Ustadz Ramli. Enggak, Bapak nggak salah. Dia akan buktikan di sini, teriak Bu Denok. Mendengar ucapan istrinya, Pak Kadirin pun terus membacakan sumpah yang sudah tertahan di tenggorokannya. Saya, Kadirin bin Hasbin, dengan kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun melakukan sumpah muhabalah. Waulahi billahi taulahi. Laknat Allah atas diriku, dan matilah aku saat ini juga bila aku berdusta. Bahwa saya benar tidak berbuat apapun yang dituduhkan oleh Imah. Anaknya bukan anak saya. Bila saya berbohong, saya Pak Kadirin terlihat pucat saat ingin mengucapkan kata-kata terakhirnya. Saya tidak akan terbangun dari wujud pocong ini, ucapnya. Seketika, perasaan aneh terjadi lagi dengan datangnya angin dingin di sekitar tengkuk kami. Setelah menerima sumpah itu, Ustadz Ramli pun mengelilingi tubuh mereka sembari membacakan doa. Tidak lama kemudian, mereka berdua pun tertidur, dan Ustadz Ramli menutupi kedua wajah orang itu dengan selembar kain putih. Saat lewat tengah malam, akan ada salah satu dari mereka yang tidak terbangun, ucap Ustadz Ramli. Mendengar itu, wajah Bu Denok dan Pak Raji terlihat pucat. Mereka menahan rasa tegang akan hasil dari sumpah pocong ini. Dan walaupun waktu tengah malam masih lama, kami merasa harus tetap berada di tempat itu sebagai saksi atas ritual ini. Dan ternyata kami semua sama sekali tidak ada yang menyangka dengan hasil ritual yang sudah sangat lama tidak pernah dilakukan itu. Karena tepat saat malam melewati puncaknya, di mana Ustadz Ramli membuka kain putih yang menutupi wajah Imah dan Pak Kadirin, tidak ada satupun dari mereka yang terbangun. Mereka berdua meninggal. Kala itu, seluruh warga kebingungan. Pak Raji dan Bu Denok menangis menuntut jawaban kepada Ustadz Ramli. Karena bagaimana itu bisa terjadi? Tapi Ustadz Ramli pun bingung dengan hasil ritual malam itu. Rona penyesalan muncul di wajah Bu Denok dan juga Pak Raji. Mungkin mereka berpikir seandainya saja mereka melarang anak dan suaminya itu melakukan sumpah pocong, semua ini tidak akan terjadi. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Paginya, pemakaman pun dilakukan. Para warga yang juga masih terkejut tidak terlalu banyak berbicara kepada Pak Raji maupun Bu Denok. Mereka lebih banyak bergunjing sesama warga mempertanyakan tentang hasil sumpah pocong ini. Walau begitu, setidaknya warga desa menganggap pemakaman itu adalah akhir dari konflik ini. Tapi ternyata mereka salah.
Karena pada suatu malam, di mana saat itu aku dan beberapa warga sedang menonton tayangan sepak bola di pos, kami mengalami kejadian mengerikan. Di masa itu, televisi masih merupakan barang mewah dan tidak semua orang bisa memilikinya. Sehingga pos ronda menjadi tempat favorit untuk kami menonton televisi saat ada tayangan-tayangan yang sedang ramai. Nah, kala itu, saat malam semakin larut, ada seorang anak bernama Ragil yang menatap ke arah jalan yang berdekatan dengan kebun pisang. Wajahnya pucat dan hanya terpaku ke arah itu. "Gil, ngapain?" kataku sambil memainkan tanganku di hadapan matanya. "Mas, aku pulang dulu ya," ucapnya terlihat ketakutan. Kami pun curiga dan segera menoleh ke arah yang membuat Ragil ketakutan seperti itu. Dan tidak jauh dari tempat kami berada, di jalan desa yang bersebelahan dengan kebun pisang, kami melihat sosok pocong yang melayang perlahan melintasi jalan desa. "Pocong! Pocong!" kata kami serentak. Karena kami semua memang melihatnya dengan jelas, dan itu bukan sekedar bayangan putih layaknya asap, tapi sosok makhluk yang terbungkus kain kafan lusuh yang melayang. Saat menyadari penampakan itu, seketika semua pemuda yang berkumpul di tempat itu membubarkan diri dan lari terbirit-birit menuju rumahnya masing-masing. Aku dan Yono pun terpaksa memutar untuk sampai ke rumah. Keesokan harinya, kabar mengenai penampakan pocong itu menyebar ke warga desa. Tapi lama-kelamaan, cerita dari pemuda pos ronda itu hanya menjadi cerita biasa di kalangan desa Patirejo. Sampai pada malam berikutnya, sesuatu yang lagi-lagi mengerikan terjadi. Terdengar suara ketukan dari rumah Yono di malam hari. Kala itu, Yono dan kedua orang tuanya sudah tertidur. Namun, Ibu Yono yang tahu jika suara ketukan itu bukan berasal dari pintu rumahnya, membiarkan saja. Tapi karena suara ketukan itu terus-menerus terdengar, dia pun terbangun dan mencoba mengintip dari gorden rumahnya. Dan memang benar, ketukan itu memang berasal dari depan rumahnya, yaitu rumah Bu Denok. Namun, Bu Yono tidak pernah menyangka dengan apa yang dilihatnya. Pemandangan yang dia lihat saat itu seketika membuatnya lemas. Kini dia tahu mengapa tetangga di depan rumahnya itu tidak membuka pintu, padahal ketukan pintu itu terjadi terus-menerus dan cukup keras. Karena Ibu Yono dengan jelas melihat ada sesosok pocong yang tidak henti-hentinya mengetuk pintu Ibu Denok. Makhluk yang terbungkus kain kafan itu berdiri di depan pintu dan mengeluarkan tangannya yang membusuk dan terus mengetuk pintu rumah Bu Denok. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana takutnya Bu Denok yang tinggal seorang diri saat mengetahui ada sosok pocong yang mengetuk pintu rumahnya. Bu Yono yang sudah sangat ketakutan itu pun memilih untuk menutup kembali hordeng jendelanya dan kembali ke kamar. "Kenapa, Bu?" tanya ayah Yono yang juga terbangun. Jangan keluar, Pak. Ada pocong." "Hah? Ngawur kamu," jawab ayah Yono ingin memastikan ucapan istrinya itu. Namun, istrinya bersikeras menahannya. Dia takut jika pocong itu sampai berbalik dan menuju rumahnya. Kejadian itu ternyata tidak hanya sekali terjadi. Malam berikutnya, giliran rumah Ragil. Saat itu, Ragil sendiri yang mendengar suara ketukan pintu. Sedari awal sebenarnya dia curiga dengan suara ketukan yang terjadi di tengah malam itu. Namun karena merasa terganggu, dia pun mencoba membuka pintunya dan mendapati bahwa yang mengetuk itu adalah sosok pocong yang sedang menjadi perbincangan warga. Wajah pocong itu menghitam seolah sudah membusuk, dan Ragil mencium sendiri bau amis dari sosok yang terbungkus kain kafan itu. Entah apa yang terjadi setelahnya, tapi saat pagi, Ibu Ragil menemukan Ragil terbaring tidak sadarkan diri di pintu rumahnya. "Sumpah, itu pocong mukanya seram," saksi Ragil. Wah, saat itu desa Patirejo mulai cemas.
Karena teror sosok pocong terus terjadi selama berhari-hari. Ada yang melihat pocong itu melayang melintasi desa, ada yang rumahnya diketuk tanpa henti, dan bahkan ada yang berpapasan di tengah jalan saat sedang memasuki desa. Nah, yang kena apes ini Mbak Indri namanya. Mbak Indri sehari-hari memang merantau ke kota untuk bekerja, dan baru pulang beberapa bulan sekali untuk menemui kedua orang tuanya. Saat itu, Mbak Indri yang baru saja turun dari angkutan umum sedang berjalan melintasi jalan desa seperti biasanya. Dan saat akhirnya Mbak Indri ini memasuki gapura desa Patirejo, dari jauh, samar-samar dia melihat seorang lelaki berdiri menatapnya. Sontak, Mbak Indri ini merasa tidak nyaman, karena dia merasa ada keanehan pada orang yang menatapnya itu. Dan benar saja, saat semakin dekat, tiba-tiba orang di hadapan Mbak Indri itu terjatuh lemas dan berpaling lalu berlari ketakutan. Melihat itu, Mbak Indri pun bingung, dan bersamaan dengan itu, dia mencium bau busuk. Seketika Mbak Indri merinding sejadi-jadi, apalagi dia kemudian merasa ada sesuatu yang menetes di lehernya, dan itu membuat Mbak Indri merasa semakin panas dingin. Mbak Indri pun menoleh ke belakang, dan tepat saat itu dia melihat ada sesosok pocong yang sudah berada di belakangnya. Mbak Indri pun segera lari pontang-panting sambil berteriak minta tolong. Dan setiap menoleh, sosok pocong itu terlihat masih mengikutinya. Sampai akhirnya di dekat pos, ada beberapa pemuda yang menghampirinya. Ternyata, lelaki yang tadi kabur saat melihat Mbak Indri berlari ke desa dan meminta bantuan dari warga untuk menolong Mbak Indri. Dan karena saat itu sudah banyak warga di sana, pocong itu pun tidak terlihat lagi. Kejadian Mbak Indri ini semakin meresahkan. Apalagi ketika keesokan harinya ternyata Mbak Indri sakit dengan luka aneh di kulit bekas ludah pocong itu menetes. Dari luka itu timbul rasa gatal di tubuhnya. Dan gatal itu tidak menghilang, malah justru mengeluarkan bau busuk. Melihat kejadian itu, keresahan warga pun semakin memuncak. Mereka mencoba melindungi diri dengan menaburkan garam kerasak di sekitar rumah mereka agar tidak didatangi pocong itu. Dan mereka juga sering mengadakan pengajian. Mereka berharap pocong itu tidak lagi mengganggu warga. Tapi rupanya, usaha mereka tidak banyak membuahkan hasil. Karena masih saja ada warga yang mengaku rumahnya didatangi sosok pocong tersebut. Pak Rusli pun mengumpulkan perangkat desa dan warga yang berpengaruh untuk membahas tentang hal ini. Ustadz Ramli pun diundang untuk membahas tentang sosok pocong tersebut. Pertemuan itu mengaitkan kemunculan pocong itu dengan sumpah pocong yang dilakukan oleh Imah dan juga Pak Kadirin. Dan ya, tidak ada cara lain selain menghadirkan kedua orang terdekat almarhum untuk mencari tahu apa yang terjadi. Pertama, mereka pun mendatangi Bu Denok. Nah, di sana mereka menemukan hal yang tidak terduga. Bu Denok yang memang terlihat trauma saat didatangi sosok pocong itu menceritakan sesuatu. Sejak dia didatangi sosok pocong tersebut, dia selalu mendapatkan mimpi didatangi oleh suaminya. Menurutnya, di mimpinya itu Pak Kadirin masih bersikeras menentang bahwa dia tidak bersalah. Melihat itu, Bu Denok hanya bisa bersedih dengan keadaan suaminya yang selalu mengatakan bahwa dia menuntut keadilan. Itu karena Bu Denok juga bingung harus berbuat apa untuk membantu suaminya itu. Setelah itu, rombongan pun mendatangi Pak Raji. Dan lagi-lagi mereka kaget dengan keadaan Pak Raji. Rupanya sudah beberapa hari Pak Raji sakit, sehingga membuatnya tidak bisa meninggalkan ranjang. Sakit, sudah hentikan, rintih Pak Raji kala itu. Bu Raji pun menceritakan keadaan suaminya yang selalu merintih kesakitan, bahkan saat tertidur. Dan walaupun sudah mencoba berobat secara medis, keadaan Pak Raji tidak kunjung membaik. "Ada apa ini sebenarnya, Bu?" tanya Ustadz Ramli. "Saya tidak tahu, Pak Ustadz. Saya sudah kehilangan Imah. Sekarang suami saya jadi seperti ini."
Ustadz Ramli pun meminta izin untuk memeriksa Pak Raji karena dia melihat kejanggalan pada penyakit yang dialami olehnya. Di kulit Pak Raji ada semacam luka koreng yang terus mengeluarkan bau busuk. Selain itu, tubuhnya juga kaku dan kesadarannya juga terganggu. Pak Raji ini seperti selalu berhalusinasi melihat sesuatu yang membuatnya ketakutan. Pergi, kata Pak Raji sambil menunjuk ke arah jendela. Dia benar-benar ketakutan dan berusaha menutupi matanya. Dan saat Ustadz Ramli menoleh, dia pun terperanjat karena melihat ada sosok pocong yang sedang berdiri dari balik jendela. Astagfirullahaladzim, ucap Ustadz Ramli. Seketika, dia pun membacakan ayat kursi dan doa-doa, dan sosok pocong itu pun menghilang. Namun kala itu, Ustadz Ramli seperti mengetahui sesuatu. Kini dia yakin kemunculan pocong itu berhubungan dengan Pak Raji. Sulit untuk menolong Bapak, Bu, ucap Ustadz Ramli kepada Bu Raji. Maksudnya Pak Ustadz? Penyakit itu sudah menggerogoti tubuh Pak Raji, dan dia diganggu oleh makhluk halus. Saya bisa saja meminta bantuan kiai di pesantren untuk meruqyah Pak Raji, tapi semua Allah yang menentukan. Penderitaan Pak Raji bisa berakhir dengan kesembuhan atau dengan kepergiannya, jelas Ustadz Ramli. Bu Raji dan Pak Rusli yang mendengarnya pun cukup bingung. Tidak ada yang menyangka Pak Raji yang sebulan lalu masih sehat, kini jatuh terpuruk dengan penyakit yang mengerikan. Namun, setelah tahu usaha medis yang dilakukan tidak berdampak, Bu Raji pun menyerahkan pengobatan suaminya itu kepada Pak Ustadz. Namanya Kiai Gustaf. Dia datang beberapa hari kemudian atas permintaan Ustadz Ramli dan Pak Rusli selaku kepala desa. Beliau datang bersama beberapa santrinya ke rumah Pak Raji. Dan seusai menunaikan sholat maghrib, Kiai Gustaf dan para santrinya mendoakan Pak Raji dengan membacakan ayat-ayat suci di kamarnya. Alunan ayat-ayat suci itu membuat Pak Raji meronta-ronta. Dia merasa tidak nyaman dan terus berteriak. Suara mengerikan terdengar dari tubuh Pak Raji. Jelas itu bukan suara Pak Raji. Wong iki sing gawe perkara. Listrik di rumah itu mati tanpa sebab. Kegelapan yang menyelimuti kamar Pak Raji membuat para santri gelisah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Semua santri membaca istighfar dengan apa yang terjadi. Semua tenang, lanjutkan ayat kursi kalian, perintah Kiai Gustaf. Tiba-tiba, suara jendela terbanting begitu saja. Angin kencang berhembus bersama masuknya cahaya bulan yang sedikit menerangi kamar. Dan sekarang, dia ada di sana. Iya, pocong itu ada di sana. Dia berdiri menginjak wajah Pak Raji yang tidak mampu melawan. Urusanku selesai jika orang ini mati, ucap sosok itu dengan suara yang keluar dari tubuh Pak Raji. Sementara pocong itu hanya diam menatap tajam ke arah Kiai Gustaf. Aku tidak punya niat untuk berbicara dengan setan, ucap Kiai Gustaf dengan nada tegas sambil membaca doa-doa dengan tasbih di tangannya. Dan pocong itu terlihat gelisah. Dia geram. Suara erangannya terdengar membuat siapapun di ruangan itu merinding. Dan tidak lama kemudian, pocong itu pun menghilang. Kala itu, mereka hampir saja bernafas lega. Tapi tiba-tiba, seorang santri berdiri. Dia menatap Kiai Gustaf dengan mata yang memutih. Kulitnya seketika memucat, dan urat-urat di wajahnya menebal. Santri itu tertawa mengerikan dengan liurnya yang terus menetes dari mulutnya. Mungkin kau mau mendengar bila santrimu yang berbicara. Mendengar itu, Kiai Gustaf geram. Dia meminta santri-santrinya memegangi santri yang kesurupan itu dan melakukan ruqyah kepadanya. Santri itu meronta-ronta dengan kekuatan yang tidak masuk akal.
Namun, Kiai Gustaf menahan tenaganya dengan doa-doa yang dia bacakan. Kiai, teriak salah satu santrinya. Santri yang kerasukan itu terkulai lemas. Namun, santri lainnya pucat melihat sesuatu di belakang Kiai Gustaf. Pocong, Kiai. Dengan sigap, Kiai Gustaf pun menoleh dan pocong itu tepat berada di belakang Kiai Gustaf. Wajah hitamnya yang sudah membusuk bertatapan dekat dengan wajah Kiai Gustaf. Kali ini, Kiai Gustaf terperanjat. Dia pun mundur, namun bukan karena takut. Bila tidak ingin berurusan denganku, setidaknya kau bisa menyampaikan kebenarannya. Ini adalah kutukan yang disebabkan olehnya sendiri. Ucap sosok itu dengan suara yang keluar dari tubuh Pak Raji. Sementara pocong itu hanya diam menatap tajam ke arah Kiai Gustaf. Namun, sebelum Kiai membacakan doa-doanya lagi, pocong itu mundur pergi dan meninggalkan mereka. Dan kali ini, dia benar-benar menghilang dari kamar itu. Tapi sekarang, Kiai Gustaf memahami sesuatu. Kiai Gustaf pun meminta kepada Pak Rusli dan Bu Raji untuk berkumpul bersama mereka. Ada sesuatu yang akan dia lakukan, dan itu semua harus disaksikan oleh Bu Raji. Kala itu, sebuah doa panjang dibacakan oleh Kiai Gustaf dan santri-santrinya, dan segelas air putih yang telah didoakan diminumkan kepada Pak Raji. Dan kali ini, semua berjalan baik. Pak Raji pun membuka matanya dan mulai mendapati kesadarannya. Ibu, ucap Pak Raji dengan lemah. Alhamdulillah, Pak, sambut Bu Raji dengan haru. Kiai Gustaf menghela nafas dan sedikit memalingkan wajahnya. Bu, ikhlaskan Bapak ya. Bapak udah berbuat salah. Salah yang tidak termaafkan, ucap Pak Raji. Maksudnya apa, Pak? Bapak udah sadar. Bapak udah sehat, sebentar lagi pasti pulih, ucap Bu Raji. Namun, Pak Raji menggeleng mendengar ucapan itu. Bu Raji pun menoleh kepada Kiai Gustaf. Namun, beliau hanya mengangkat tangannya menunjuk agar Bu Raji terus memperhatikan ucapan suaminya itu. Demi Imah, Bapak berbuat dosa, Bu. Imah mati karena dustanya, tapi Kadirin. Pak Raji pun menangis meneteskan air mata penyesalannya. Bapak yang meracuni Kadirin. Mendengar ucapan itu, Bu Raji, Pak Rusli, dan semua yang berada di kamar itu pun kaget. Kini, mereka tahu penyebab mengapa sumpah pocong itu memakan 2 korban. Imah hamil. Dia dijebak oleh Sasto, warga pendatang desa sebelah yang tiba-tiba menghilang. Dia dibawa ke sebuah gubuk. Dia diperkosa oleh Sasto dan teman-temannya yang mabuk. Saat akhirnya Imah sadar, dia seorang diri di gubuk dengan tubuh yang sudah ternodai. Dan saat dia ingin pulang, ada Kadirin yang berada di tempat yang tidak jauh darinya. Imah cerita begitu, Pak? Enggak, Bu. Imah enggak pernah cerita. Bapak tahu dari orang yang menjual minuman ke orang-orang itu. Saat Imah hamil dan menuduh Kadirin, Bapak enggak mau warga tahu kebohongan Imah, Bu. Saat sumpah pocong diputuskan, Bapak juga memutuskan untuk membunuh Kadirin untuk membersihkan nama Imah. Astagfirullahaladzim, Pak. Saat itu, semua orang di ruangan pun beristighfar. Bapak berdosa pada Ibu, Bu Denok, warga desa, dan juga sama Imah. Biarkan Bapak menebus dosa Bapak, ucapnya. Suara tangisan Bu Raji memenuhi ruangan itu. Dia tahu
kepergian suaminya sudah tidak bisa dihindari. Namun setidaknya, kali ini dia tidak pergi dengan tersiksa dan bisa mengakui dosa-dosanya sebelum kepergiannya. Akhirnya, malam itu Pak Raji menghembuskan nafas terakhirnya, dan kabar itu menyebar cepat ke warga desa termasuk Bu Denok. Bu Denok yang mendengar pengakuan itu langsung dari Bu Raji yang ditemani oleh Pak Rusli pun tidak mampu menahan tangisnya. Kadirin gak salah apa-apa, suami saya gak salah, kenapa dia harus mati? Tangisnya saat itu. Namun Bu Denok berbesar hati. Dia tidak melimpahkan kesalahan itu kepada Bu Raji dan menganggap bahwa Pak Raji sudah menerima balasan atas perbuatannya. Sepeninggal Pak Raji, cerita kemunculan pocong di desa Patirejo tidak lagi terdengar di telinga warga. Terlebih, pengajian semakin rutin diadakan oleh warga. Selain untuk menolak hal-hal buruk di desa, mereka juga berharap kegiatan itu bisa membuat warga menjauhi hal-hal buruk dan selalu mengingat akan penciptanya. Dan cerita tentang pocong Kadirin sempat menggegerkan desa Patirejo selama beberapa bulan. Banyak yang mengaku masih melihatnya, namun warga yakin Kadirin sudah tenang di alam sana dan yang mereka lihat hanyalah sosok jin yang ingin menyesatkan manusia atau malah hanya bualan semata. Yang pasti, kisah ini telah berakhir dan menjadi pelajaran berharga untuk warga desa Patirejo. Sekian cerita seram kali ini. Semoga bisa mencukupi asupan horor kalian malam ini. Jika kalian suka, silakan klik tombol like. Dan jika kalian berkenan, boleh banget dukung saya dengan cara klik tombol subscribe channel ini. Sugeng Dalu!